teman-teman semua, kembali lagi dengan Keke di sini. Kali ini kita akan bahas film yang mengisahkan tentang rusuhnya satu negara yang disebabkan oleh 4 bersaudara. Di mana kakak beradik mengalami duka cita mendalam karena adik bungsu mereka ditembak oleh 3 orang polisi. Tapi keberadaan ketiga polisi ini sangat sulit ditemukan, sehingga memicu ketegangan antara polisi dan kakak beradik dari si bungsu ini. Kakak kedua yang bernama Abdel merupakan kapten angkatan darat yang harus bertanggung jawab atas kematian adik bungsunya. Apalagi sang adik merupakan salah satu anggota di kesatuannya. Sehingga sudah semestinya si adik bungsu berada di bawah perlindungan Abdel. Meski diselimuti rasa bersalah, Abdel memilih mengikhlaskan kepergian sang adik dan menyerahkan investigasi pada pihak kepolisian. Berbeda dengan kakak ketiganya yang bernama Temon, yang merupakan seorang anarki. Ia tidak terima dan memilih dendam kesumat pada kepolisian yang tidak bisa bertindak tegas pada anggotanya yang telah membunuh sang adik. Tanpa sepengetahuan Abdel, ia mengajak kaum anarki lainnya untuk menghabisi para polisi, baik itu yang bersalah maupun tidak. Perbuatan sang adik yang kekanak-kanakan ini membuat Abdel kecewa parah. Ia berusaha menghentikan Temon, namun Abdel terhalang oleh ribuan pasukan Temon yang menerobos masuk ke dalam kantor polisi. Tidak butuh waktu lama, Temon dan pasukannya berhasil memporak-porandakan gedung dan mencuri semua perlengkapan polisi. Semua ini Temon lakukan supaya polisi mengerti bahwa si adik bungsu adalah sosok yang sangat berharga bagi ia dan para anggota lainnya. Namun jika pihak polisi masih tidak mau membeberkan pembunuh si bungsu, maka Temon akan terus membuat mereka kerepotan. Temon lalu lanjut memasuki gedung apartemen Athena, di mana ribuan pasukannya sudah berjaga. Langsung saja ia memberi komando agar semua anak buahnya bersiap-siap sebab satuan polisi anti teroris akan segera mengepung gudang ini. Berbeda dengan Abdel dan Temon, kakak tertua mereka yang bernama Mokhtar sama sekali tidak ingin ikut campur. Yang ia pedulikan hanyalah mengurus 5 kg koka yang akan diselundupkan ke luar negeri. Rencananya terbongkar oleh Abdel, sehingga Mokhtar kong kali kong dengan polisi korup supaya bisa menyelinap keluar dari Athena. Berhubung pasukan Temon sedang menggila di luar sana, polisi backingannya menunda rencana Mokhtar. Alhasil ia terjebak di sini sampai waktu yang tidak ditentukan. Sementara Mokhtar sibuk memikirkan cara untuk kabur, keadaan di luar sana semakin brutal, sebab pihak Temon dan polisi sama-sama tidak mau mengalah. Melihat situasi ini, Abdel tidak bisa tinggal diam, sebab sebagai seorang kakak, ia merasa bertanggung jawab atas perbuatan Temon.
Abdel segera meminta bantuan temannya untuk mencari ahli bom yang sangat terkenal di area ini. Kalau sampai pihak Temon menemukannya, maka situasi akan semakin kacau. Sementara itu, ia akan mencari Temon untuk menggeprek kepalanya nanti. Tapi begitu selesai mencari ke seluruh penjuru gedung, Abdel tidak kunjung melihat batang hidung adiknya itu. Meski tidak menemukan Temon, untung saja ia dan temannya menemukan si ahli bom yang bernama Sebastian. Sehabis itu, Abdel pergi meninggalkan ruangan untuk menghadiri pemakaman adik bungsunya. Di sana juga ia melihat Temon tertunduk berdoa dan menatap ke arahnya dengan penuh amarah, karena ia masih menyalahkan Abdel atas kematian si bungsu. Abdel hanya menatap balik dan memilih untuk menerima kenyataan pahit bahwa ia akan dibenci seumur hidup oleh Temon. Di sisi lain, polisi dan penghuni Athena terlibat saling menyemprotkan gas air mata. Temon yang berada di atas gedung menyuruh pasukannya untuk menjatuhkan loker ke arah polisi berkumpul untuk membuat mereka bubar. Seketika ia menyesali perbuatannya, tapi Temon tidak bisa berhenti untuk saat ini. Jika didiamkan saja, maka sampai kapanpun kematian si adik bungsu tidak akan mendapatkan keadilan. Ledakan molotov yang dahsyat menyebabkan para polisi berpencar, sehingga salah satu anggota polisi yang bernama Jerome terpisah dengan teman-temannya. Ia berusaha mencari jalan keluar dari situ, namun karena pasukan Temon sedang berkeliaran, alhasil ia mengurungkan niatnya. Supaya aman, Jerome pun kemudian mengganti bajunya agar terlihat seperti penghuni Athena. Sayangnya penyamaran ini tidak mampu mengecoh Temon dan para pasukannya, sehingga ia akhirnya tertangkap. Abdel diminta oleh ketua polisi untuk memberitahu lokasi penyanderaan Jerome. Akan tetapi, ia tidak boleh ikut terjun ke sana, sebab sang ketua akan menggerakkan tim polisi untuk menyelamatkan Jerome. Abdel merasa kalau tindakan si ketua ini tidak akan membuat situasi berubah jadi lebih baik. Alhasil ia nekat menerobos barikade polisi untuk mencari Temon. Menurut kabar dari media, pelaku pembunuhan adik Temon bukanlah polisi, tapi ekstremis yang ingin menghancurkan Paris. Temon tidak peduli dengan isu itu, sebab media hanya bisa menutup-nutupi isu. Dengan berat hati, ia memohon pada adiknya supaya menyerahkan diri, sebab kerusuhan ini tidak akan membuahkan hasil. Ditambah lagi, Abdel juga bilang bahwa ibu mereka akan sangat bersedih jika mengetahui Temon adalah dalang di balik kerusuhan ini. La vérité, c'est que je te connais même pas. Moi aussi j'aurais préféré. Rupanya nasihat Abdel tidak bisa dicerna oleh otak Temon, sehingga Abdel yang merasa lobiannya sia-sia memilih untuk segera kabur bersama Jerome. Begitu mereka keluar, polisi langsung menembak Jerome, sebab ia tidak mengenakan baju tempurnya. Abdel pun tidak bisa segera membawanya keluar dari Athena, sehingga ia memilih untuk pergi ke rumah Mokhtar. Untung saja Mokhtar membukakan pintu sebelum keduanya dihabisi para polisi.
Ketika Mokhtar melihat adiknya membawa seorang polisi, ia langsung mau mengusirnya. Namun Abdal menunjuknya dengan bilang bahwa lebih baik mereka menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan polisi daripada dipenjara gara-gara bikin rusuh. On va sortir de là, t'inquiète pas. Ramène-moi le courrier là. Tapi tiba-tiba saja dari luar terdengar suara Temon yang memaksa Abdal untuk menyerahkan Jerome. Ia juga mengancam akan melemparkan molotov jika Abdal tidak menuruti keinginannya. Dan ketika mau melemparkan molotovnya, tiba-tiba ada yang menembak Temon. Api dari molotov tersebut otomatis membuatnya terbakar sampai hangus. Beberapa saat kemudian, Mokhtar datang untuk menenangkannya. Tapi ia malah mendapat bogem mentah dari Abdal yang kesal karena tidak dibantu membukakan pagar. Kalau saja Mokhtar membantunya, pasti saat ini Temon masih bisa diselamatkan. Ceux qui veulent partir. Begitu Mokhtar sudah tidak berdaya, ia memanggil Sebastian untuk membantunya balas dendam pada polisi. Ia lantas menyuruh Sebastian untuk membuka loker senjata yang sebelumnya dibawa dari kantor polisi. J'ai la tête des flics quand tu es dire. Lalu setelahnya ia menyuruh para pasukan memasang tabung gas di seluruh ruangan untuk meledakkan seluruh lantai ini. Di saat yang sama, Abdal mendatangi Jerome dan ketika semua tabung sudah terpasang, ia mengevakuasi seluruh penghuni Athena yang masih bersikeras tidak mau pergi. Bonbonne. Essence. Je vais te buter. Kini hanya tersisa Abdal, Jerome dan para pasukan di gedung tersebut. Beberapa saat kemudian, para pasukan Temon akhirnya ambruk sebab para polisi telah berhasil meringkus mereka. Jerome yang tidak memakai atribut tidak dikenali oleh polisi, sehingga ia turut dikumpulkan bersama para pasukan Temon untuk diminta pertanggungjawabannya. Pada akhirnya, Abdal tidak bisa membalaskan dendam siapapun, ditambah lagi ia tidak sanggup menghadap sang ibu. Alhasil di saat gedung Athena telah kosong, ia diam di sana seorang diri sambil merenung sebelum akhirnya memutuskan lockout dari dunia yang keji. Dan film pun berakhir.